Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. Nama saya Arka Rega Virgi Prasetyo. NIM saya 2043024. Saya dari D3 Teknik Informatika. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil dari program Java saya yang dibuat melalui referensi di YouTube, yaitu Java Socket Programming mengenai transfer file dari klien ke server, di mana klien di sini tuh mengirim suatu file dan server menerima file dari klien, dan juga si server akan mendownload file yang dikirim dari klien. Nah, untuk pertama saya akan mendemokan dulu nih jalan aplikasinya bagaimana. Oke, jadi di sini ada dua form. Karena ada dimana ada page client dan juga ada page server. Nah, ada form pengiriman file dan juga ada form penerima filenya. Nah, di sini ada disuruh pilih file yang akan dikirim tuh ya. Nah, kita akan pilih file terlebih dahulu. Nah, oke, kita coba pilih file dari downloads. Nah, ketika filenya sudah dipilih, maka akan muncul di sini file yang akan dikirim adalah logo stage 2 ya. Kita akan langsung kirim file aja dan akan masuk ke dalam si penerima filenya. Nah, ketika si filenya udah diterima dari pengiriman, nah di sini gimana cara menyimpannya gitu. Nah, cara menyimpannya ini diklik aja. Nah, di sini ada muncul downloader page. Ini adalah form untuk ngedownload filenya ya. Nah, di sini ada yakin mau download. Ini kalau misalkan dibatalin ya balik lagi ke sini. Nah, kalau misalkan yakin itu berarti download filenya, maka filenya akan disimpan. Nah, disimpannya adalah di dalam server. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai kliennya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai page dari klien, yaitu form pengiriman filenya. Nah, ini adalah isi program dari si form pengiriman filenya, dimana si codingnya akan ditaruh di dalam public class client. Di sini isinya ada final file to send. Ini merupakan inti dari segalanya. Kalau misalkan nggak ada final file to sendnya, ini si program bakal nggak jalan, karena nggak tahu nanti file yang dikirimnya yang mana, karena ini adalah intinya. Jadi ini adalah penamaan atau deklarasi dari file yang akan dikirim. Dinamakan final karena ini adalah inner class. Nah, inner class ini merupakan kelas yang akan dikirim ke dalam server nanti. Nah, untuk membuat suatu desain dalam kotak ini, ya, itu adalah G-frame. Nah, kotak ini adalah G-frame. Nah, di sini dilakukan desain, yaitu adalah set size untuk melakukan ukuran si G-frame-nya ini. Ini ukurannya 450 dikali 450, dan juga layoutnya ini adalah box layout ya, karena bentuknya box. Nah, ini get content pane ini adalah untuk mengambil konten dari boxnya. Oke. Y-axis ini, kenapa Y-axis? Kalau X-axis, nah si desainnya tuh bakal X-axis tuh ke kanan ya, kanan gitu. Kalau Y-axis itu ke bawah. Ini kan desainnya ke bawah ya. Nah, di sini ada fungsi exit on close. Exit on close itu untuk di close. Kalau di close ya udah, programnya berakhir gitu, di stop. Oke, kita running lagi programnya. Di sini ada glabel title. Oke. Glabel title, glabel file name itu adalah untuk penamaan title. Title ini ada title form pengiriman file, dan Anda pilih file yang dikirim, maka diaturnya itu melalui GL title. Nah, lihat di sini ada pengaturan fontnya, ada pengaturan bordernya. Kenapa ada bordernya nih? Sebenarnya tuh ada bordernya. Di sini tuh ada bordernya, tetapi dikasih empty border. Bordernya dipakai buat apa? Dipakai agar nggak dempetan. Nah, di sini ada alignmentnya center, jadi si teksnya akan di tengah gini ya, nggak corong kanan, nggak corong ke kiri, jadi diperlukan center alignment. Oke, di sini ada G-panel GP button, dan untuk fungsi ini G-panel GP button itu untuk menambahkan button. Iya, itu. Nah, di sini ada send file dan ada choose file. Send file ini adalah button untuk mengirim file, dan juga choose file ini adalah button untuk memilih file. Nah,
Ini kita bisa mengatur dimensinya di sini dengan menggunakan fungsi set preferred size. Nah, ini adalah ukuran buttonnya. Ya. Ini seperti ada font, ada dan lainnya. Nah, ketika si buttonnya udah dibuat, penamaannya dan juga ukurannya, maka akan ditambahkan ke dalam GB button. GB button kita add GB send file dan juga GB choose file. Nah, setelah itu si button ini kan pastinya bakal diklik. Nah, pertama kita akan mengklik pilih file dulu pastinya. Nah, pilih file kan di sini penamaannya adalah GB choose file. Nah, oleh karena itu kita tambahkan action listener ke dalam GB choose file. Nah, dimana ketika si choose file ini diklik, maka akan dijalankan ini. Nah, akan dijalankan ini yang di dalam action listenernya. Yang pertama akan dibuat suatu G-file chooser. G-file chooser ini berfungsi untuk memilih file. Nah, karena saat kita klik pilih file, nah sini kan akan ada file yang dipilih. Nah, ini G-file chooser itu adalah untuk memilih file. Di sini akan ada set dialog title. Set dialog title tuh di mana nih? Pilih file akan dikirim, akan ada di atasnya tuh. Pilih file yang akan dikirim. Nah, jadi jika si file chooser-nya ini udah open dialog dan juga sudah sesuai, datanya sudah di-approve, maka file to send-nya itu yang ini kenapa 0? Karena data awal kan file to send 0. Nah, ketika sudah ditambah data maka akan menambah 1. Kalau ditambah 1 data berarti menambah 1 dan awalnya adalah 0. Nah, sini ketika sudah mendapatkan get selected file, ini ketika kita sudah mempunyai file yang dipilih seperti tadi kita demokan. Ya, misalkan kita sudah punya file yang dipilih, maka akan muncul pesan ini. File yang akan dikirim adalah, nah ini menggunakan set text. Set text file yang akan dikirim adalah, dan ini akan ditambah ke dalam file to send. Nah, akan ditambah ke dalam file to send ini. Iya, ketika sudah ditambah ke dalam file yang akan dikirimkan itu file to send, maka akan dilakukanlah fungsi kirim file. Di sini kirim file dinamakan dengan GB send file. Oleh karena itu kita tambahkan action listener-nya. Nah, di sini dalam action listener-nya berisi if else. Nah, di sini ada fungsi if, di mana file to send-nya masih 0 atau masih belum ada file yang akan dikirim, maka akan muncul pesan seperti ini. Pilih file terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus memilih file. Oke, kita akan pilih file lagi. Di sini kita akan pilih file lagi. Ketika sudah ada file, maka akan dijalankanlah fungsi else-nya. Di sini ada file input stream. File input stream ini berfungsi untuk menginputkan data yang akan dikirim ini. Jadi masuknya ini datanya ke dalam file input stream nantinya. Nah, ini menjadi new file to send masuk dalam file to send-nya lagi. Di mana-mana ini akan ada file to send karena intinya. Ini socket itu adalah yang akan mengkoneksikan antara klien ini dengan nantinya server. Di mana portnya ini harus sama. Portnya ada 1 2 3 4. Nanti di server juga portnya 1 2 3 4. Kalau portnya beda yang nggak akan connect tuh si klien sama servernya. Di sini ada data output stream. Data output stream itu berfungsi untuk menampilkan outputnya nanti di server. Output dari file yang akan dikirim ini. Ya, maka dibutuhkan data output stream. Nanti di bawahnya ada lagi nih, mana data output streamnya. Nah, tetapi sebelum itu, karena awalnya adalah filenya ini adalah string, maka file string tidak akan bisa dikirim. Kenapa begitu? Karena file string harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk bytes. Kenapa file string harus dikonversikan ke dalam bentuk bytes? Karena di dalam protokol TCP/IP dalam pengiriman file string itu tidak bisa dikirim, tapi harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam file bytes. Oleh karena itu diperlukan konversi ke dalam bentuk bytes, array bytes. Nah, setelah itu akan jalankan fungsi si data output streamnya. Data output stream untuk menuliskan ke dalam output di dalam servernya nanti. Ini ada file name bytes length. Itu adalah ukuran si file name-nya.
Jadi si server itu nerimanya akan sesuai ukurannya, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Ini juga berfungsi agar file yang dikirim itu nggak terlalu kecilan dan juga nggak terlalu kebesaran. Di sini juga ada file batch lengthnya, dan juga nah ini ada data output stream write file batch. Ini adalah data terakhir dari sini. Cuma data real datanya itu masuk ke dalam file bytes. Nah, ini file bytes yang akan dikirimkan protokol TCP/IP yang akan dikirimkan ke dalam servernya itu berbentuk file bytes ini. Logo stage-nya ini akan dikirimkan dalam bentuk file bytes. Lalu ada fungsi catch. IO exception ini berfungsi agar ini nggak error. Yang di dalam try ini nggak error. Jadi try ini melakukan ngebaca nih semua ini yang dalam sini, karena ada data string maka diperlukan si IO exception ini agar tidak error. Nah, setelah itu terakhir data-data yang sudah diisikan tadi ada gframe, ada di dalam gframe. Kalau memasukkan dalam gframe ini, si title-nya harus di-add dulu ke dalam gframe. Si file name juga di-add-kan ke dalam gframe. Nah, buttonnya pun di-add-kan ke dalam gframe, dan juga ada set visible di sini untuk menyatakan kalau si formnya ini adalah visible-nya adalah true, maka akan ditampilkan. Kalau misalkan false, maka si form ini nggak akan ditampilkan. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam page server. Oke, sekarang kita masuk ke dalam server. Nah, dimana ketika kalian sudah mengirimkan file, maka akan masuk dalam form penerima file ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas server di sini, ada hal yang penting dulu. Nah, di sini nih ada array list my file. My file sama dengan new array list. Nah, ini my file ini berfungsi untuk menerima file dari klien dan dimasukkan ke dalam atribut ini. Ada 4 atribut dimasukkan ke dalam sini nih, agar data yang masuk dalam server itu nggak tabrakan. Misalkan ada file pertama akan dinamakan dengan ID 1, ada file kedua akan dinamakan dengan ID 2. Jadi ID ini seperti primary key dan akan auto increment ketika ada data yang masuk, akan ditambahkan sendiri gitu ke dalam servernya, jadi nggak akan tabrakan gitu, dan ID-nya bakal teratur karena sudah ada my file ini. Nah, lalu dibuatlah sebuah integer file ID ini untuk melacak file yang sudah masuk dalam my file tadi, dilacak menggunakan file ID ini, ID yang ID ini. Nah, ke dalam situ. Oke, nah ini gframe kayak tadi nggak usah dibahas lagi karena tadi udah gframe ya, kayak tadi desain ininya gframe, dan juga ada gpanel. Gpanel tuh di bawah ini yang kotak kosong ini, karena ini belum ada file apa-apa di dalamnya, jadi masih kosong. Lalu ada G-scroll pane. Nah, ini G-scroll pane ini adalah untuk scroll dimana mungkin data nanti masuk tuh banyak ya. Ini kan masih kosong ya, karena belum diinput, jadi nggak bisa di scroll. Dan ini untuk posisinya ada di vertical scroll bar, jadi ada di sini posisinya sesuai dengan coding ini ya. Oke, itu ada jailable title ya seperti ini. Lalu kita add lagi ke frame-nya juga. Lalu kita masuk ke dalam ini server socket. Seperti yang sudah dibahas tadi di klien, dimana socketnya itu menggunakan port 1234. Ini digunakan untuk agar saling terhubung antara klien dengan server, dan juga digunakan fungsi while ini. While ini digunakan agar ini pas lagi jalan si server page ini akan terus looping ke dalam server port ini, sehingga nggak akan putus sama klien koneksinya kecuali kalau ini ditutup. Jadi akan terus looping. Nah, ini while true, berarti while-nya jalan ya. Nah, ini kalau while-nya sudah jalan looping server ini, maka akan masuk ke dalam try ini. Nah, ini fungsi server socket accept ini adalah menunggu klien untuk connect ke dalam server. Nah, ini ada data input stream untuk mengambil data dari klien. Nah, ada file name length lagi, ada ukuran file, terus ada array bytes, terus ada data input stream yang dari klien semua. Nah, lalu di sini ada GP file row. Nah, ini GP file row ini adalah untuk di sini ada panel, nah itu untuk menampilkan kayak gambar dan juga file name-nya di sini.
misalkan kita jalankan dulu si klien. Oke, kita jalankan klien dan juga kita jalankan si server. Kita buka lagi si coding servernya. Nah, ini yang file row. Oke, file row. Kita misalkan pilih file, downloads. Nah, ini yang gambar, kirim file. Nah, ini gambar dan juga ada teks. Kirim. Nah, ini ada gambar dan juga ada teks. Taruhnya dalam GP file row ini. Nah, ini ada set name-nya untuk ngambil file ID, sehingga file yang diterima dari klien ini akan betul terima di servernya karena sudah digunakan value of file ID-nya, jadi akan benar. Nah, lalu di sini kan nggak ada fungsi button nih, dalam server ini, nggak ada button, sehingga digunakan get my mouse listener. Ini kayak action listener, tapi bedanya bukan di button tapi di klik mouse. Contohnya kita masuk ke dalam mouse listenernya. Nah, ini dia mouse listener. Nah, mouse listener ini berfungsi ketika ini diklik, maka akan jalan nih mouse clicked mouse event nih. Ini akan mengambil resource dari gpanel. Ini akan membuka ini yang download. Nah, akan membuka gframe download ini. Misalkan kita klik, nah ini akan membuka si frame download page. Kalau si mouse listenernya diklik mouse clickednya, nah, maka akan muncul file ID-nya. Ini dapat file ID dari my file-nya, dan akan di looping untuk muncul di sini. Nah, ini file ID yang ada di sini di form penerima file akan tampil lagi di sini. Oke, kita akan bahas di sini tuh ada get file extension. Nah, ini fungsinya apa nih? Fungsinya ini, nah ini ada masalah kalau misalkan ada file dengan belakang txt itu ya akan muncul kalau misalkan nggak ditambahin fungsi ini. Kalau ini nggak butuh ini, nah kita butuhnya ini aja. Form penerima file nih, kalau misalkan kita nggak pakai last index of ini, nggak ditambahkan fungsi ini nggak akan bisa terbaca si data teksnya nih. Nah, batalin. Oke, nah kita akan ngebahas ke dalam si frame ini ya. Apa download? Sorry. Kita klik dulu download page. Ini nggak usah dibahas lagi nih desainnya, dan ini ada GLPROM ini si peringatan ini. Nah, ini GLPROM. Lalu ada fungsi button lagi. Di sini ada dua fungsi button, ada GB button GB yes dan juga ada GB button GB no, dan juga pasti ditambahkan action listener lagi. Oke, kita cari nih action listener ya. Oke, nah ini action listener dari GBS, maka akan membuka si file name tadi dan dibuka dalam file output stream ini. Si file downloadnya akan masuk output ke dalam server. Nah, ketika sudah klik yakin, maka akan di write, dapat ditulis ke dalam file data. Nanti akan muncul dalam server. Dan juga kalau udah diyakin, nah ini bakal di close, bakal tutup otomatis, dan juga si frame-nya ini bakal hilang. Nah, frame-nya bakal dispose. Apakah itu masuk ke dalam server? Ini bisa ngeceknya di sini. Kita download dulu ya. Sorry. Kita cek dalam server. Nah, ini udah masuk nih ke dalam server. Logonya masuk dan teks-nya masuk. Hasil data kamu terbaca. Dan juga fotonya masuk. Berarti fungsi dari si server ini udah berfungsi dengan baik kalau udah masuk ke dalam servernya. Nah, oke, mungkin sekian presentasi project ini dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan.
Oke, terima kasih. Nama saya Arka Rega Virgi Prasetyo dan saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.